من أرض ضمتنا حبا، من أرض ضمتنا حبا، أرض الخرج وكم تحوينا، وكم تحوينا، بمدارس جامعة إلا أفراحا، أفراحا كبرى تسقينا، دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا، دفعتنا الثالثة سرورا وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وعلى آله وصحبه الذين تلقوا عن نبيهم هذا الدين وفقهوا به عباد الله، وبلغوه لمن ورائهم حتى استنارت به الدنيا وبلغت أنواره الأقطار الأرض dan berjalan di atasnya sampai hari kiamat. صاحب الفضيلة مؤسسة الباني الأستاذ فؤاد بن سيف حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس المؤسسة منهج السلف الأستاذ أحمد مداد بن سيف حفظه الله، صاحب الفضيلة مدير المعهد الإمام الشافعي الأستاذ إحسان عبد العزيز بن سيف حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس المعهد للبنات الأستاذ حسن حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس المعهد للبنين الأستاذ أبو عمير حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس المدرسة الثانوية الأستاذ ياسر حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس المدرسة المتوسطة الأستاذ فضل حفظه الله، صاحب الفضيلة رئيس التعليم الأستاذ مخلص حفظه الله، وأصحاب الفضيلة الأساتذة الكرام حفظهم الله، وأيها الزملاء والحاضرون المحترمون والأخوات الغاليات المحبوبات. البرنامج الأول كلمة سيلقيها مؤسسة الباني منهج السلف الأستاذ فؤاد بن سيف حفظه الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Aku yang saya cintai, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dari banyak kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini adalah doa yang terus menerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa bermunajat kepada Allah di waktu pagi sebelum terbitnya matahari setelah subuh. Dan doa ini tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk merutinkan daripada doa ini.
Ini 3 hal pokok yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga kepada akhirat. Maka anak-anakku sekalian, saya sampaikan karena kita di sini belum buka pendidikan tinggi, dan kalian tentunya ada sebagian daripada anak-anak ini yang akan melanjutkan pendidikan. Maka wajib bagi kita ini lanjutkan pendidikan ini ke pendidikan atau lembaga pendidikan yang sunnah, yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang mengajarkan akidah yang hak, yang mengajarkan yaitu bagaimana cara ibadah yang benar yang diterima oleh Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Karena sekarang ini zaman fitnah, orang bisa memformulasi cara-cara ibadah menurut kemauannya, menurut kehendak akalnya. Maka tamat dari pondok ada tekad, saya ingin melanjutkan pendidikan, maka pendidikan harus pendidikan yang sunnah. Kita butuh rezeki. Rezeki itu butuh orang bisa senang, bisa bahagia dan selamat dengan sebab rezeki. Tapi ini ada banyak yang salah, mengira rezeki itu hanya uang, harta, makanan. Ini termasuk rezeki yang dimaksudkan di sini. Rezeki yang halal, thayyibah, rezeki yang barokah. Ya, tetapi rezeki itu banyak sekali, ya. Insya Allah Allah kabulkan. Saya kira cukup, ya. Ini doa anak saja cukup. Ini hanya satu doa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج الثالث كلمة سيلقيها مدير المعهد الإمام الشافعي الأستاذ إحسان عبد العزيز حفظه الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriku yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu berlalu dengan cepat. Pada asatidzah, terutama kepada kedua bapak Antunna, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Yasin, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Hasan hafizahumullah, yang selalu memperhatikan kalian, menjaga, kemudian mendengarkan keluhan-keluhan kalian, memberikan solusi terbaik untuk kalian. Mereka bersama Antunna di siang dan malam harinya. Jazakumullahu khairul jaza. Tidak lain tujuan mereka adalah agar kalian menjadi wanita-wanita yang solehah. Tatkala kalian menjadi wanita yang solehah, tentunya dari kalian akan muncul generasi-generasi yang soleh dan soleha insya Allah. Di luar sana akan kalian jumpai berapa banyak gelombang-gelombang yang sangat deras. Maka kalau seandainya kita tidak memiliki pendirian yang kuat, tidak memiliki ilmu yang kokoh, niscaya kita akan terbawa arus. Jadilah kalian cahaya yang akan menerangi kegelapan dimanapun kalian berada. Jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk kedua orang tua kalian, untuk keluarga kalian, tetangga kalian, dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Santri-santriku yang dimuliakan Allah, perhatikanlah kehormatan kalian. Jadilah hal tersebut adalah prioritas utama yang selalu kalian perhatikan. Makanan yang lezat tatkala dihinggapi oleh lalat, niscaya dia akan menjadi busuk. Menjaga kehormatan merupakan suatu kemuliaan yang sangat agung. Jika lalai, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali kehinaan. Santri-santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadikanlah akhirat tujuan utama. Perhatikanlah di dalam ilmu yang kita miliki, amalkanlah ilmu-ilmu yang telah antunna dapatkan di pondok pesantren ini. Tetaplah tingkatkanlah terus kemampuan keilmuan kalian, karena dengan itulah kita akan menjadi lebih baik. Ini nasihat singkat dari ana. Sekali lagi ana mohon maaf, tentunya kita menjumpai segala kekurangan yang ada di pondok pesantren ini. Tidak lain itu semua karena kami adalah manusia biasa yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Maka kami meminta kepada antunna, maafkanlah kami pada setiap kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Semoga ini antunna bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kami, dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala apa yang terjadi ataupun kekurangan yang terjadi di dalam selama program pendidikan yang kalian jalankan. Ana mohon maaf. Semoga pesan singkat ini bermanfaat. Jadilah kalian berkah dimanapun kalian berada. Jadilah kalian orang-orang yang bermanfaat. Jadilah kalian cahaya yang akan menerangi setiap kegelapan yang ada. Jazakumullah khairan. Sekarang ana mohon maaf segala kekurangannya. Mungkin ini yang dari ana. Sekali lagi ana cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatun sayalqiha Ra'isul Ma'had lil Banat Al-Ustaz Hasan hafizahullah. Ain motor habis sana. Lu lalu sana lu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana selama di pondok tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan kalian di pondok adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kalian syukuri. Selama 2 tahun saya menjadi kepondokan untuk kalian, maka tentu selama 2 tahun tersebut banyak kekurangan-kekurangan dari saya, dan juga banyak mungkin ya sikap-sikap dari saya mungkin yang berlebihan menurut kalian. Maka pada malam perpisahan ini saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta pemaafan dari santri sekalian. Kemudian yang terakhir, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk santri yang akan berpisah pada malam hari ini dengan doa perpisahan. Zawwadakunallahu at-taqwa wa ghafara dhunubakunna wa yassara lakunnal khaira haitsuma kuntunna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kalian dengan ketakwaan dan mengampuni dosa-dosa kalian dan memudahkan untuk kalian segala kebaikan dimanapun kalian berada. Saya tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج الخامس كلمة سيلقيها رئيس المدرسة الثانوية الأستاذ ياسين حفظه الله. Buah aku meluarkan ke kata-kata.
mau ngomong apa ya? Ya. Dalam hati saya ini menangis. Karena kenapa? Inilah hikmah Allah memberikan air mata. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa diungkapkan dengan air mata. Meledak. Jadi inilah saya sudah gagal jadi gegana. Akhirnya saya pun jadi kepala sekolah. Untung saya nggak jadi kepala batu. Alhamdulillah ya. Kalau kepala batu dulu, alhamdulillah dulu. Ya, tapi itulah syukurnya kita sekarang bisa berkumpul di sini di Istana Suci di pondok kita, Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Baik ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena ada lagi acara teman-teman kalian yang lain yang ingin tampil, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran semuanya dan selamat jalan untuk kelas 12. Semoga kalian mendapatkan cita-cita kalian selama ini yang kalian idam-idamkan dalam hati kalian. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج السادس قصيدة سيؤديها الأستاذ سنوسي محمد Yusuf hafizahullah. Acara ke-6 puisi yang akan dibawakan oleh Ustaz Sanusi Muhammad Yusuf LCMA hafizahullah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Peseng Abu Hanif, Be. Oh, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di sini di acara perpisahan dengan kelas 12 atau kelas 3. Kelas 12 ini yang saya kenal mereka beda gitu. Ketika masuk ke kelasnya itu ketika masuk udah ketulis generasi santuy. Nah, pas masuk kelas itu kelasnya itu ketika kita masuk di dalamnya itu udaranya tuh sedikit sekali oksigennya, nggak ada, bener serius, sumpah panas gitu ngajar di situ gitu. Situ itu lampunya itu remang-remang, persis berada di dalam gua. Saya pikir kenapa sih kondisi kelas seperti ini? Ternyata wajar. Kenapa bisa wajar? Di dalamnya ada si Husnul. Si Husnul ini dari Labuan Bajo. Kalian tahu Labuan Bajo, temannya Komodo. Nah, ada juga si Yeni ini dari Werapai, gitu kan? Itu tetangganya ular-ular di pulau ular. Makanya kalau kelasnya seperti gua itu memang wajar, gitu kan? Tapi alhamdulillah di kelasnya ada Safinatun Najah, akhirnya masuk kelas masih bisa keluar dengan selamat. Di kelas mereka ini ada juga yang namanya Sarah, gitu, pakai kacamata, gitu. Kalau dia lagi belajar, dia pakai kacamata, dia jadi pendiam. Tapi kalau diperhatikan pas dia ujian, dia lepas kacamatanya. Kalian tahu kenapa? Kalau dia lepas kacamata, otaknya baru jalan. Akhirnya dia bisa jawab dengan baik. Nah, ini kelas yang unik banget. Dan yang paling unik, nah ini Ustadz Hasan, mohon dimengerti, gitu. Ini kelas orang-orang agak jenius, gitu. Kenapa mereka jenius? Setelah belajar matematika dari Bu Leni, mereka pintar hitung-hitungan. Jadi kelas ini kalau melakukan kesalahan berjamaah, mereka hitung, anggaplah satu kesalahan itu nilainya 100, dilakukan oleh satu orang itu mendapat 100 poin kesalahan. Daripada dilakukan oleh satu orang, lebih baik dilakukan bareng-bareng. Kita ada 30 orang, dosa besar jadi dosa kecil. Kelas yang sangat jenius sekali. Adapun masalah puisi, gitu kan, saya diminta untuk bawa puisi. Dari puisi itu apa sih? Sebenarnya puisi itu ya hadir sendiri gitu aja, gitu. Waktu di Madinah biasanya acara pertemuan mahasiswa, gitu kan, saya selalu disuruh baca puisi, gitu. Hampir semua acara itu saya baca puisi. Maksudnya supaya yang terakhir acara itu ngantuk bisa segar lagi, gitu. Akhirnya setelah saya pulang ke Indonesia mengajar di STDI di Jember, pokoknya saya nggak mau baca puisi, oke, berhenti, gitu kan. Masa saya datang belajar agama harusnya ceramah jadi tukang baca puisi, sampai di Jember wisuda pertama di STDI. Ustadz Anas bilang,
tolong bikinkan puisi dibaca oleh mahasiswa. Oke. Pak Taufik Ismail menulis sebuah puisi, aku malu jadi orang Indonesia. Iya, dia tulis puisi aku malu jadi orang Indonesia akhir tahun 99 kayak gitu. Nah, kalau sekarang saya ingin menulis puisi aku bangga. Aku bangga jadi santri, aku bangga jadi santriwati. Jadi puisi ini berkisah tentang seorang santriwati ketika dia tamat harusnya bagaimana gitu. Ini puisi tentang santriwati, jadi seorang santri, seorang pelajar agama gitu yang paling harus ditanam di dalam dirinya, dia bangga menjadi dirinya sebagai seorang santri. Aku bangga jadi santriwati. Puisinya begini. Cadarku malu-malu, karena kalian malu-malu pakai cadar, kadang buka kadang lepas. Cadarku malu-malu, senyuman hitam tertutupi, kerdibali mata berkata, aku bangga. Kau bilang Lisa Blackpink. Kau bilang Lisa Blackpink. Aku bersama Maryam binti Imran pada baris cerita Al-Quran. Aku bangga. Cat muka warna-warni kau namakan glowing. Aku air sembahyang membasuh, hati bersih, wajah berminat. Aku bangga. Kan santri, katanya santriwati. Puisi yang kedua. Ini puisinya, judul puisinya Kisah Tebu. Biasanya orang tebu, biasanya kalau dapat tebu, biasanya dimakan, habis, setelah itu dibuang begitu saja. Jadi kenyataan jangan sampai apa yang kalian dapat di pesantren seperti kalian makan tebu, dimakan, diambil sudah sepah dibuang. Tapi ambillah batang dari tebu itu, kalian bawa pulang ke rumah, tanamlah di dalam kehidupan kalian. Maka kisah kita adalah kisah tebu. Nah, ini puisi yang tentang tebu itu nilainya, maksudnya kalian itu kalau pulang apa yang kalian dapat di sini tuh kalian tanam di dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi, ini kelas yang luar biasa, kelas santuy, dan mereka pintar kalau melakukan dosa-dosa berjamaah supaya dosanya dibagi-bagi, kan nilainya jadi sedikit, pantas tidak ditiru. Terima kasih, semoga kalian menjadi lebih baik lagi setelah tamat dari sini, dan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج السابع نصيحة سيلقيها الأستاذ حذيفة حفظه الله. Acara ketujuh, nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Hudzaifah LC hafizahullah. Hadaihi falyataqabbal mashkura. أحببت أن أقدم نصيحة في هذه الجريدة العربية، لكن ربما هذه اللغة ستنوي الطالبات، لكن لا بأس إن شاء الله. تفهمنا العربية إن شاء الله؟ نعم. لماذا؟ لأن رئيس الجلسة أو رئيسة الجلسة قدمت أو بدأت الجلسة بالعربية، فظننت أن الجلسة ستستمر بالعربية. أنا ringkas dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang pertama tentang ilmu yang bermanfaat, ya, yang disampaikan oleh Ustaz Fuad Taala. Ini nasihat bukan hanya kepada santri saja, tapi kepada kita semua sebagai guru juga yang seharusnya berada di saf terdepan untuk mengambil bagian dalam ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat yang didapatkan oleh santri tidak mungkin akan diberikan oleh
seorang pengajar yang jauh daripada ilmu yang bermanfaat. Karena santri adalah cerminan dari kita sebagai guru. Baiknya santri adalah baik dari kita sebagai guru, dan sebaliknya itulah kondisi. Jadi kita sebenarnya yang tersentuh yang pertama untuk mendapatkan nasihat itu sebagai guru, karena kita berkewajiban untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, kita petik nasihat yang diberikan oleh mudir kita, Ustaz Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Ya, kalau ini khusus kaitan dengan antunna talibat, atau kita kaum muslimah secara umum untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita, ya. Mereka begitu luar biasa menjaga kehormatan di pondok, ya, apalagi bersama dengan lawan jenis, ya. Melihat saja mungkin jarang gitu ya. Setelah mereka keluar, dan alhamdulillah, ya, saya malu untuk menceritakan ini. Mereka di sini jangankan untuk membuka aurat, membuka wajah saja itu malu mungkin. Tapi ketika di luar, bukan hanya sekedar membuka wajah, tapi alhamdulillah lebih daripada sekedar membuka wajah. Ya. Ada seorang wanita hitam, kulit hitam dulu di zaman Nabi SAW itu datang kepada Rasulullah dengan sakit, sering kesurupan gitu ya, sering kesurupan. Tahu kan kalau kesurupan itu luar biasa sakitnya, macam-macam ya, sampai dikatakan orang gila lah kalau kesurupan. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini soal, wahai Rasulullah, saya sering kesurupan, ya, doakan saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, in syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Ya, kalau engkau mampu, saya bisa saja mendoakan, ya, bisa mendoakanmu, ya, mungkin engkau akan sembuh. Tapi kalaupun kamu mau, kamu sabar dengan kondisimu itu, maka bagimu surga, kamu akan mendapatkan surga. Maka wanita tersebut ya tentu mendengar kalimat surga itu bukan hal sepele gitu ya, bukan hal ringan. Surga dijamin langsung dari Rasulullah SAW, jelas. Jangankan hanya sekedar sakit, apapun yang dia miliki akan dia tebus untuk surga itu. Maka perempuan tersebut memilih pilihan tepat. Asbir ya Rasulullah, saya sabar Pak, ya, saya akan sabar, yang penting jaminannya surga, ya. Maka dia mengatakan, tapi saya masih punya satu masalah lagi Rasulullah. Kalau saya kesurupan nanti akan tersingkap aurat saya. Nah ini yang yang menghantui dia. Kalau saya nanti kesurupan akan tersingkap aurat saya. Doakan saya wahai Rasulullah agar aurat saya tidak tersingkap. Padahal apa sih, kulit hitam, orang nggak tertarik, budak hitam, apa yang menarik dari dia itu? Tapi bukan ya yang menjadi perhatian dia, tapi dia punya kehormatan. Dia sebagai seorang wanita itu punya kehormatan yang harus dia jaga. Ya, bukan seberapa cantik kecantikan yang dia miliki, bukan kulit hitam, putih, apalah segala macam itu. Tapi dia sebagai seorang perempuan punya rasa malu, ya, punya kehormatan yang dia jaga, sehingga dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarlah saya ini sering penyakitan seperti ini, sering kesurupan, sering mungkin dikatakan orang gila, tapi mohon doakan kepada Allah agar aurat saya tidak tersingkap. Ya. Di zaman dulu aurat tersingkap ya paling dilihat oleh orang-orang sekitar. Sekarang ya, kamu tersingkap di dunia maya, jutaan, ya, ribuan mata akan memandang dosa tersebut dan akan tersimpan di situ. Entah sampai kapan kamu akan mendapatkan bagian daripada dosa itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Perhatian kita kepada alumni-alumni baik yang santri Banat maupun Bani, agar tetap kita pun mengambil bagian dalam memberikan perhatian kepada mereka,
mengontrol, karena tanggung jawab kita tetap ya akan berlanjut. Nah, ya mungkin itu sedikit ringkasan yang anak petik dari nasihat-nasihat Ustaz tadi. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan kita di dunia dan di akhirat ini. Dan في نهاية الجلسة بعد هذه النصائح النصيحة قصيرة وما جئته من عندي، لكن لخصت من سبقني من أصحاب الفضيلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبرنامج الثامن نصيحة سيلقيها الأستاذ أبو عمير حفظه الله. Acara ke-8, nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Umair hafizahullah. Badena bintang deh. Imada benar. Jadi untuk imada dia lo bunga kerekam ya. Lalu susunan acara berhafal ini. Pelepasan perjanjian pos. Pelepasan perjanjian. Kamar betul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad. Ya, sebenarnya nasihat sudah banyak sekali mulai dari orang tua kita Ustaz Fuad, kemudian juga dari Ustaz Ihsan, kemudian dari bapaknya Banat yaitu Ustaz Hasan, ditambah lagi dengan Ustaz Hudzaifah bicara ke mudir dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bani semua sudah menyerahkan nomor HP. Nanti ada WA grup alumni pesantren Imam Syafi'i Bani dan WA grup alumni pesantren Banat ya, tapi tidak kita gabung ya, tidak digabung. Nah itu yang pertama. Mungkin ini ya untuk menjawab kekhawatiran Ustaz Hudzaifah tadi, supaya kita dengan anak-anak ini tidak terpisah seperti orang berpisah atau talak 3 tadi. Yang kedua tadi saya belum duduk udah dibisikin, ternyata yang dinanti-nanti pelepasan. Tapi sebenarnya alhamdulillah saya mengucapkan jazakumullahu khairan 3 tahun, walaupun akhir-akhir itu ujiannya berat. Kita minimal meminta kepada kalian itu ya selama di pesantren supaya bisa gampang menyerap ilmu dan juga dimudahkan memahami ilmu, maka kita menghindarkan diri dari hal-hal yang demikian, terutama yang banyak menjangkiti itu adalah masalah pacaran. Maka alhamdulillah kelas 3 walaupun tadi saya belum duduk Ustaz, pelepasannya sudah, artinya karena kalian pulang sudah otomatis sebenarnya janji kita dari kelas 1 kalian sampai kalian kelas 3 itu sudah berakhir. Tapi bukan berarti Ustadz juga atau ma'had ya secara umumnya itu membolehkan kalian untuk pacaran. Baik. Mudah-mudahan Imam Syafi'i, pondok yang telah menjadikan kita sama-sama besar dan berkembang, bisa berkembang lagi menjadi pondok yang besar dan merupakan salah satu wadah yang diidam-idamkan oleh generasi selanjutnya. Mungkin demikian ya, sebenarnya ada beberapa cuma ngantuk saya ya. Demikian mungkin dari Ustadz, mungkin nanti kita mau dengar dulu dari kakak-kakak kalian nanti apa yang ingin disajikan. Akhirnya subhanallah wa bihamdihi astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجاء